qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umrah liman wuhibat lahu muttafaqun alaihi wali muslimin amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha fa innahu man a'mara umra fahiya lillazi u'miraha hayyan wa maitan wa li'aqibihi wa fi lafzin innamal umra allati ajazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqula hiya laka wa li'aqibika fa amma idza qala hiya laka ma ishta fa innaha tarji'u ila sahibiha wa li abi dawuda wan nasaiyu la turqibu wa la tu'amiru faman urqiba syai'an au u'amira syai'an fahuwa li warasatihi. Wa an Jabirin, dari sahabat Jabir, radhiyallahu anhu, semoga mendapatkan ridha Allah. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umrah, memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain selama ia masih hidup, memberikan sesuatu kepada orang lain selama ia masih hidup, memberikan sesuatu kepada orang lain selama ia masih hidup. Itu namanya apa? Al-umrah. Benih umroh, haji umroh. Makanya diperhatikan kalimatnya. Dalam bahasa Arab itu berbeda tulisan, berbeda arti dan makna. Kalau haji dan umroh itu pakai ta.
wa atimmul hajja wal umrata, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ada taknya umroh. Kalau ini tidak ada taknya, ada ya cuman al umroh. Apa umroh itu? Memberikan sesuatu kepada orang lain selama ia masih hidup. Ada keterangan itu di bawah itu. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 itu ada di bawah. Ada keterangan al-umrah ayyu'tiyar rajulur rajula ad-dara wa yaqulu a'martuka iyyaha muddata umrika. Yang artinya al-umrah, adapun umrah, ayyu'tiyar rajulu, memberikannya seseorang, ar-rajula, kepada orang lain, ad-dara, contohnya berupa rumah. Ada orang memberikan rumah kepada orang lain. Beda orang beri rumah ke ben. Ya ke kondi rumah ada 2 kalau ben cetong. Tapi wa yaqulu, ia berkata, a'martuka, aku memberikan kepadamu, iyaha, rumah itu, muddata umrika, selagi engkau masih hidup. Ya, engkau benar rumah ke ben, akui selama ben undi. Mun ben lamate, ya tak boleh, ben tak boleh bengkok. Nah, ini namanya umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, al-umrah, adapun umrah. Apa umrah jadi? Memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberikan sesuatu kepada orang lain selama ia masih hidup. Itu namanya umrah. Liman wuhibat, bagi orang yang diberi. Liman wuhibat, bagi orang yang diberi. Liman wuhibat, bagi orang yang diberi. Lahu, baginya. Lahu, baginya. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadisnya hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis di pagi hari ini menjelaskan tentang yang namanya pemberian. Pemberian itu banyak. Ada hibah. Hibah itu memberikan. Bana beri jajan, bana beri pese, tanpa embel-embel persyaratan. Saya kasih uang ya, tapi nanti, nah ada gitu. Ada namanya ujroh. Apa namanya? Ujroh. Ujroh itu memberikan sesuatu, tapi harus ada syarat. Saya punya uang 50.000, saya kasihkan kepada kamu, tapi kamu bersihkan dulu ya kandang kambing atau kandang sapi yang saya miliki. Kalau kamu bersihkan, saya kasih uang 50.000. Maka ini pemberiannya namanya ujroh. Apanya mana? Ujroh. Ada juga pemberian itu namanya hadiah. Namanya hadiah. Dan itu yang pernah baginda Nabi lakukan, yang pernah baginda Nabi menerima. Suatu saat ada seorang
yang memberikan hadiah kepada Nabi seekor unta. Kan ceritanya kemarin itu ada seseorang yang memberikan kepada Nabi seekor unta. Apakah Nabi kemudian menerimanya? Ya, tapi setelah baginda Nabi menerima, Nabi memberikan sesuatu. Itulah ajaran dalam agama. Kalau kita mendapatkan sesuatu dari seseorang, maka kita harus balas. Kalau bisa memberikan balasan yang lebih, itu baik. Tapi kalau tidak bisa, balaslah sepadan, sesama. Beri PC 5.000, mundi PC, beri 10.000. Jika kulit di PC 5.000, alhamdulillah sekelangkong. Jika kulit di PC, kenapa? 10.000. Pun bisa. Kalau tidak bisa, maka balaslah dengan sesama, setimpal, sepadan. Orang memberikan uang kepada kita 5.000, kita punya uang 5.000, kita berikan. Kalau kita tidak mampu memberikan, maka doakan. Doakan. Baginda Nabi diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi itu, kata Sayyidah Aisyah, yaqbalul hadiyata, menerima hadiah. Kalau ada orang memberikan hadiah, Nabi menerima. Wa yuthibu 'alaiha. Tapi setelah Nabi menerima hadiah, tidak lupa Nabi mendoakan kepada orang yang memberi supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu kalau mendapatkan sesuatu, Nabi, saya punya makanan ini. Nabi, saya punya pedang bagus ini, saya hadiahkan ke panjenengan. Setelah diterima oleh Nabi, Nabi kemudian berdoa, sawwabatullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sawab, memberikan pahala kepada kebaikan yang kau lakukan. Nah, ini harus kita lakukan begitu, karena bagian daripada amalan sunnah dari baginda Nabi. Mau tak bisa dua, paling zogoni ngojak sakalan kong, beri sakalan kong, nyuun sebu sakalan kong, motor sakalan kong. Jangan kemudian menerima dan tidak kita membalas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kita diberikan penghormatan oleh orang lain kepada kita, maka balaslah penghormatan itu lebih baik daripada apa yang kita terima, atau setidaknya setimpal, sesama. Nah, ini namanya pemberian. Di pagi hari ini ada juga pemberian itu yang dikenal dengan istilah namanya umroh. Apanya mana? Umroh. Apa umroh ya? Memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberikan sesuatu kepada orang lain selama masih hidup. Bukan warisan tapi ya, bukan warisan. Nanti ada warisan nanti. Ini umroh. Beli saya tahu apakah Madinah umroh lain lah. Ada umroh. Umroh yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi ada batas waktunya. Benar ya terjadi ini masyarakat ya. Di sepeda, nyajok, teguh bancong sepeda aja dia. Kayak mau deki mate, pabeli gitu ya. Mungkin dia deki beri kata tanah, aku yakin kata tanah. Itu namanya memberikan sesuatu kepada orang lain selagi atau selama orang itu masih hidup. Wali muslimin, dari riwayat Imam Muslim, wali muslimin dan riwayat Imam Muslim,
Kalau riwayat Imam Muslim agak panjang hadisnya. Kalau riwayat Bukhari Muslim hadis muttafaqun alaih, hadisnya pendek. Al umrah liman wihibat lahu, begitu saja. Al umrah liman wihibat lahu, yang artinya umrah itu hanya berlaku kepada orang yang Masih. apa? Masih hidup. hidup. Tapi kalau menurut riwayat Imam Muslim, hadisnya panjang begini. Amsiku alaikum amwalakum. Jagalah harta kalian. Jagalah harta kalian. Amsiku alaikum amwalakum. Jagalah harta kalian. Jagalah harta kalian. Wala tufsiduha. Jangan sampai rusak. Wala tufsiduha. Jangan sampai rusak. Jangan sampai rusak. Jadi perintah baginda Nabi, kita ini harus menjaga harta. Siapa serobana? Siapa serobana lagi? Apa boleh harta nabi? Kelampi, songkok, sepeda, mobil, itu harus dirawat. Ketuk yopenin, sepeda, pandiin, sakit kok selalu pandiin loh. Ini produk, ayo piket, apa? Mandiin sepeda, mandiin motor. Kenapa? Supaya apa? Terbiasa merawat barang yang kita miliki. Mungkin gue lakukan mulai dari produk, pas di mobil, di motor. Amin Allahumma. Amin. Openin rawat. Kenapa Mak Rambut? Karena merawat barang harta yang kita miliki itu diantara ajaran di dalam agama Islam. Siapa yang mengajarkan? Baginda Nabi. Cadewut gustinya Nabi. Amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha. Jaga, pelihara, rawat harta yang kau miliki, wala tufsiduha, dan jangan sampai rusak. Siapa rusak? Mau kuliah kan soki rusak, boleh. Itu sikap mubazir namanya. Sikap mubazir. Saya kan anaknya orang kaya, punya sepeda rusak segini, bannya kempul segini, buang. Iya nah. Setira pesen segini, lepas, copot, buang. Iya. Itu bukanlah sifat dari seorang muslim. Seorang muslim itu adalah orang yang mampu menjaga hartanya. Dan baginda kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu baginda Nabi terkadang karena yuslihu na'laihi, baginda Nabi itu memperbaiki sendiri sendalnya yang sudah putus. Ya Allah, Nabi aku sandal, mau sandal apa ke? Ya no tipi biasanya Nabi. Tapuk tipi. Sandal kan kadang peke kan. Ya, kalau pendel itu kadang lonjot tuh. Bikus dikenjeng Nabi, ya no tipi. Tak buang gitu Nabi. Tidak dibuang, diperbaiki sendiri. Wa yukhayyitu thawbahu, dan dia baginda Nabi terkadang menjahit sendiri bajunya yang sudah sobek. Kalau bikusnya Nabi saya beda, pelayan beda, ducal bikusnya Nabi, ciri. Dijahit oleh Nabi. Apakah tidak bisa baginda Nabi ini kemudian membeli baju yang lebih bagus lagi? Bisa atau tidak bisa? Bisa. Wah, beli janyar yang bagus, yang rapi, yang jelek-jelek dibuang. Tidak. Baginda Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk menghargai nikmat yang Allah diberikan kepada kita. Makanya Nabi bersabda, amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha. Jaga harta itu.
Rumah walaupun tua, walaupun jelek, sederhana, tapi kalau dirawat akan terasa indah. Akan terasa Indah. mobil, kendaraan, walaupun tua, tapi kalau dirawat, rambut, dicat, servis, pepat, ya apa? Mobil baru, tarabon ya. Nggak usah tap, nggak usah ya. Nggak usah tap, nggak usah isi bensin, ya. Kempos, kepa, atau usah mesin angin, tompak deh lah. Insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala. Itulah di antara nasihat dari baginda Nabi kita. Fa innahu man a'mara umrah